edisi beresin kamar sebelum lahiran. Hai semuanya, kembali lagi di daily mini vlog aku. Ini tuh sebenarnya videonya juga udah lama ya guys, tapi aku baru sempat edit sekarang. Daripada nggak aku edit sama sekali, mending aku jadiin konten. Ini tuh pertama-tama aku mau beresin dulu yang berserakan di dalam kamar. Terutama ini aku beresin meja yang sedang bertumpuk-tumpuk, karena ini tuh kemarin baru aku ambil dari rumah ibuku dan suamiku diletakinnya di ujung situ, dan aku tuh belum sempat untuk kebetulan ini lagi ada waktu, jadinya aku pergunakan untuk beberes kamar. Tapi jangan ada yang bertanya kenapa mejanya diambil dari rumah ibuku, karena ini sebenarnya juga punya aku dan aku belinya waktu masih gadis. Jadi sebelum aku nikah sama suamiku, meja ini kan memang di rumah ibuku. Tapi sekarang pas aku mau lahirin si ade, aku butuh mejanya, jadinya aku ambil dari rumah ibu. Pasti ada yang berpikir seperti ini, kenapa nggak beli baru, kenapa harus ngambil yang udah di rumah ibunya? Bukannya aku nggak mau beli baru, malah aku tuh kepingin semua baru untuk anak pertama aku. Tapi nyatanya selama aku hamil itu ekonomi kami sedang diuji banget dan sedang seret-seretnya guys. Kalian ada yang sama juga nggak pas waktu hamil? Ujiannya itu adalah jadinya ekonomi. Daripada aku memikirkan untuk beli lemari baru atau meja baru untuk baju anak aku, jadinya aku ambil aja di rumah ibu aku. Karena kan guys, aku juga harus memikirkan biaya persalinan aku. Nggak mungkin aku mau foya-foyakan uang itu untuk hal-hal yang mungkin belum terlalu penting atau bahkan nggak penting untuk dibeli gitu guys. Jadi selagi ada yang bisa kita pakai, kita manfaatkan aja apa yang bisa dipakai, jadi nggak perlu semua harus baru. Oke, ini kita lanjut ke cerita beres-beres kamar aku ya guys. Awalnya tuh aku cuman pingin beresin kamar sama meja dan mau lipet-lipetin baju si ade, tapi entah kenapa ini jadi beresin kamar mandi. Pokoknya tadi aku itu udah beresin kamar, seperti meja tadi sudah aku susun di tempatnya dan aku sapu juga kamar aku ya guys. Rencananya itu siap nyusun meja tadi, aku bakal lipatin baju ade karena kan mejanya ada lacinya, jadinya bajunya mau aku masukin ke situ. Tapi entah kenapa aku jadi berubah haluan. Tadinya aku ke kamar mandi terus lihat kok nampaknya agak berpasir banget di bawah mesin cuci. Biasanya aku tuh memang seminggu sekali pasti bersihin di bawah mesin cuci karena memang mengendap pasir di bawah itu ya, guys. Kalian bisa lihat juga dari video ini ya kan guys, pasirnya itu mengendap dan kadang lengket juga di keramiknya, jadinya harus digosok. Dan ini aku juga sekalian nunggu gelombang cinta dari si adik guys, karena gelombang cintanya tidak kunjung datang. Makanya aku sambil beberes kamar sambil jongkok-jongkok, karena disaranin juga sama bidannya untuk banyak supaya gelombang cinta dari si adik cepet datangnya. Jadinya aku memutuskan untuk beresin kamar dan bersihin kamar mandi sambil jongkok, dan kadang ya banyak bergerak lah guys. Jadinya kalian nggak perlu khawatir aku sampai geser-geser mesin cuci, karena mesin cucinya juga nggak terlampau berat guys. Nggak tahu kenapa aku memang selama hamil itu memang produktif banget, semua itu mau aku kerjakan gitu guys. Tapi memang nggak banyak yang aku kerjakan. Kalau aku udah ngerasa capek, udah aku berhenti, karena aku tidak mau memaksakan diri aku, karena aku juga takut adiknya kenapa-napa. Dan ini nggak tahu kenapa tiba-tiba aja aku malah nyuci guys. Ini sebenarnya aku nggak ada kepikiran pingin nyuci, tapi kok di video ini aku jadi nyuci baju. Ya udahlah, nggak apa-apa, hitung-hitung ini tadi kegabutan sambil beres-beres rumah, tapi memang sebenarnya bermanfaat ya yang kayak gini ya guys ya, karena rumah kita jadi bersih dan juga kita banyak bergerak. Lagian juga yang nyuci mesin cuci kok, ini aku tinggal masukin air sama bajunya doang, jadi nggak terlalu capek ya guys. Oke guys, sampai jumpa di video aku selanjutnya.